Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 18. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, "Apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berpegang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering.
Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesudahnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tanda Nabi Yunus, yaitu kebangkitan. Ahli Taurat dan orang Farisi ingin melihat suatu tanda dari Yesus karena mereka menganggap bahwa Yesus membiarkan atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum Sabat. Misalnya, orang-orang Farisi memprotes murid-murid Yesus yang memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan banyak orang pada hari Sabat. Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan bisu juga pada hari Sabat. Bagi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hal-hal yang dilakukan Yesus tersebut merupakan suatu pekerjaan yang dilarang yang dilakukan pada hari Sabat. Oleh karena Yesus berani melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat tersebut, maka mereka melihat sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan.
Untuk mempertanggungjawabkannya, mereka meminta suatu tanda. Tetapi Yesus tidak memberikan suatu tanda kepada mereka selain tanda Nabi Yunus. Saudara terkasih, kata tanda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjuk pada beberapa arti, yaitu yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu, gejala, bukti, pengenal, lambang, dan petunjuk. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menuntut suatu bukti atau petunjuk yang dapat membenarkan perbuatan Yesus yang menurut mereka berani melanggar hukum Taurat itu. Tetapi tuntutan mereka ini bukan semata-mata karena mereka ingin tahu dan kemudian percaya kepada Yesus. Yang mereka lakukan hanya bermaksud untuk mencobai dan menyudutkan Yesus. Sebaliknya, yang lebih mematikan adalah jawaban Yesus yang merujuk pada tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, bahwa Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tanda Nabi Yunus ini sebagai petunjuk pada peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa Dia adalah Allah yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk menyelamatkan umat-Nya. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat dan memperbaharui seluruh ciptaan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dalam tradisi Yahudi, Nabi Yunus terkenal karena secara ajaib diselamatkan. Sedangkan dalam tradisi Kristiani, ada banyak tanda yang mengantar kepada keselamatan. Sebut saja 7 sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan kita. Terutama dalam Ekaristi, Yesus hadir dengan karya keselamatan yang begitu mengagumkan dengan menghadirkan kembali kurban salib dan kebangkitannya. Semoga kita, berkat karunia Roh Kudus, semakin memahami tanda-tanda yang mengantar kita kepada keselamatan, terutama mengalami kebangkitan Kristus yang nyata dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.